Bab CW 3755-3756. Bab 3755-3756. Ketika kanker berada pada stadium terminal, setiap bagian dari tubuh pasien dapat berada dalam bahaya kapan saja, dan kemudian mengancam jiwa. Karena seluruh sistem tubuh, seperti balok-balok bangunan yang terus menumpuk, sudah berada di ambang kehancuran, dan sewaktu-waktu bisa runtuh. Terlebih lagi, putra Smith baru berusia 12 tahun, dan tubuhnya telah ditarik secara ekstrim selama bertahun-tahun melawan kanker. Selain itu, tumor di otaknya semakin besar, penglihatan dan pendengarannya terganggu, emosinya sangat kuat. Dokter juga menyuntiknya dengan obat penenang. Semua faktor ini mempercepat layunya. Smith memandang putranya di ranjang rumah sakit melalui jendela, dan dia benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia masih kalah. Pada saat ini, seorang dokter berjalan ke arahnya dan berkata dengan rasa hormat dan simpati, "Tuan Smith, situasi Jimmy sangat buruk. Saya khawatir dia tidak akan dapat bertahan malam ini, Anda tahu, untuk mempersiapkan tindakan penyelamatan." Karena Smith adalah FDA tingkat tinggi dan dia bertanggung jawab atas tinjauan obat, dia memiliki hubungan yang sangat kuat dalam sistem medis Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia dapat terus menggunakan teknologi anti kanker tercanggih di dunia pada putranya. Justru karena inilah para dokter di rumah sakit sangat mementingkan putranya. Saat ini, dokter juga tahu bahwa putranya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mengingat keyakinan lama Smith, dia masih harus mencari nasihat Smith untuk melihat apakah dia ingin menyelamatkan putranya lagi. Tidak peduli apa status atau latar belakang mereka, begitu mereka menjadi pasien yang sakit parah, mereka tidak memiliki martabat. Mereka tidak hanya tidak memiliki martabat, tetapi mereka juga mungkin harus menanggung rasa sakit yang paling parah di dunia. Banyak metode penyelamatan yang sangat berbahaya bagi tubuh. Misalnya, selama serangan jantung, resusitasi jantung yang kuat dapat mematahkan tulang rusuk pasien, defibrilasi jantung juga dapat menyebabkan luka bakar panel, ketika sulit bernapas, dokter bahkan mungkin perlu merawat trakea pasien, diintubasi, dan bahkan seluruh tubuh diisi dengan tabung, dan kemudian berbagai perangkat dari loop ekstrakorporeal atas digunakan untuk pasien. Beberapa pasien, setelah serangkaian penyelamatan ini, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kehidupan baru, tetapi untuk pasien kanker stadium terminal, yang menjalani penyelamatan skala besar, kemungkinan mereka hanya akan terus hidup tanpa martabat selama beberapa hari. Rumah sakit tempat putra Smith berada, disebut Mayo Clinic, adalah rumah sakit onkologi terbaik di seluruh Amerika Serikat dan bahkan dunia. Kampus Washington adalah yang terbaru dan paling mutakhir yang baru saja mereka buka tahun ini dan menginvestasikan sumber daya keuangan yang besar. Pusat kesehatan. Para dokter di sini memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam penyelamatan, hampir mewakili tingkat puncak perawatan medis kanker saat ini, dan memiliki reputasi besar di seluruh dunia. Evaluasi Mayo oleh institusi medis di seluruh dunia sangat tinggi, dan berbagai rumor dapat diringkas dalam satu kalimat, Hades membiarkan seseorang mati untuk jaga ketiga, dan Mayo menahannya sampai jaga kelima. Oleh karena itu, Dr. Mayo juga yakin untuk menyelamatkan putra Smith beberapa hari lagi melalui penyelamatan dengan segala cara. Namun, semua ini tergantung pada keinginan Smith. Lagi pula, menurut dokter, anak ini sudah mengalami terlalu banyak rasa sakit, saat ini, tidak perlu baginya untuk terus menderita putaran siksaan neraka sebelum pergi. Mata Smith merah karena menangis, dan air mata mengalir deras. Dia ragu-ragu lagi dan lagi, masih menghela nafas, dan berkata, "Lupakan saja, biarkan dia menghabiskan waktu terakhir dengan tenang. Aku tidak ingin dia menderita lagi." Dokter itu mengangguk dengan wajah berat, dan berkata, "Tuan Smith, Anda membunuh." Dokter itu mengangguk dengan wajah berat, dan berkata, "Tuan Smith, Anda membuat keputusan yang sangat tepat. Saya yakin Jimmy akan berterima kasih untuk itu." Smith tersedak dan bertanya, "Apakah dia masih bisa bangun?" Dokter berkata,
Obat penenang kami menyuntikkannya dalam dosis yang sangat kecil. Jika tidak ada yang tidak terduga, dia harus bangun 1 jam lagi. Keluarga Anda bisa masuk dan menemaninya lebih banyak. Smith mengangguk dengan mata merah. Dokter menepuk bahunya dan menghibur, kamu bisa masuk sekarang, dan aku tidak akan berada di sini untuk mengganggu keluargamu lagi. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, cukup tekan bel panggil dan aku akan datang selesai secepat mungkin. Bagus. Dokter sudah pergi, dan ICU yang awalnya membutuhkan lingkungan steril yang sangat tinggi, tidak lagi memberlakukan batasan apapun, artinya pasien di bangsal sudah mulai melepaskan arus. Smith berjalan ke bangsal dengan istri dan putrinya. Putra di tempat tidur masih tidak sadarkan diri, tetapi dia dapat melihat bahwa dia dalam keadaan yang sangat miskin sekarang. Tidak ada darah, pucat dan kurus. Istri Smith sedikit tidak terkendali secara emosional. Dia menangis dan berbaring di tepi ranjang rumah sakit. Dia menjabat tangan putranya dengan keras dan tersedak dan berkata, Jimmy, janji ibu kamu harus sembuh. Ibu tidak bisa hidup tanpanya. Anda. Smith diam-diam menyeka air mata dan tersedak, Jenny, kami kehilangan Jimmy, Anda harus menerima kenyataan ini. Tidak. Jenny Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menerimanya. Tidak ada yang harus mencoba mengambil anak saya dari saya, bahkan Tuhan. Smith berkata tanpa daya, Jenny, kami telah menghabiskan semua metode yang tersedia di dunia ini. Solusi apa yang lebih baik yang tidak dapat Anda terima? Jenny tampak sedikit gila, dan berkata, teman baik saya tahu seorang paranormal. Paranormal itu tinggal di Arizona. Dikatakan bahwa dia tidak hanya paranormal, tetapi juga mahir dalam agama-agama tertentu di Meksiko. Saya akan mengundangnya ke sana sekarang. Dengan mengatakan itu, Jenny segera mengeluarkan ponselnya. Smith buru-buru menghentikannya dan berkata, kamu adalah mahasiswa berprestasi dari University of Pennsylvania. Bagaimana kamu bisa percaya bahwa paranormal tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali? Jenny bertanya kepadanya, kalau begitu Anda katakan. Apa yang Anda katakan saya harus percaya? Smith berseru tanpa berpikir, tentu saja dia percaya pada pengobatan modern. Jenny menunjuk putranya di ranjang rumah sakit, menangis dan bertanya, Jimmy sekarat. Katakan padaku, bagaimana obat modern bisa menyelamatkannya? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Smith menutupi wajahnya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, jika bukan karena pengobatan modern, Jimmy mungkin sudah pergi 3 tahun yang lalu. Sekarang sel-sel kanker di tubuhnya ada di sekujur tubuhnya. Tidak peduli seberapa baik medisnya, teknologi adalah, tidak akan mungkin untuk menyelamatkan hidup. Dia sekarang, dia juga anak saya, dan saya juga berharap keajaiban bisa terjadi, tetapi kita masih harus realistis, jika tidak, Anda mungkin tidak dapat keluar dalam hidup Anda. Jenny berteriak seperti orang gila, aku tidak peduli. Aku tidak peduli tentang apapun sekarang. Aku hanya ingin menjaga anakku tetap hidup. Jadi aku tidak bisa tinggal di sini dan melihatnya mati. Kita harus melakukan sesuatu. Jika kamu jangan lakukan itu, maka jangan hentikan aku. Saat dia mengatakan itu, Jenny teringat sesuatu, dan kemudian berkata, saya mendengar orang mengatakan bahwa ada seorang dokter Cina di Chinatown yang sangat baik. Saya akan meminta informasi kontak teman sekarang. Smith juga tiba-tiba teringat kotak obat yang Wei Liang berikan pada dirinya sendiri, dan tanpa sadar berkata, seseorang baru saja memberi saya sekotak obat-obatan Tiongkok yang dipatenkan. Jika tidak berhasil, cobalah. Jika obat Tiongkok yang dipatenkan ini tidak berhasil. Jika obat Tiongkok yang dipatenkan ini tidak berhasil, Anda tidak perlu meminta apapun, obat Cina. Jenny buru-buru bertanya, di mana obatnya, bawakan dan coba Jimmy. Smith berkata, di dalam mobil, saya akan mengambilnya sekarang. Bersambung.